Minasan konnichiwa. Di video gue kali ini, gue bakal share ke kalian tentang tips cara pilih hotel di Jepang. Hotel atau B&B sih sebenarnya. Cuma kan kalau gue terus-terusan bilang hotel atau Airbnb itu kan kayak panjang gimana gitu kan. Jadi gue sebutnya hotel gitu ya. Tapi maksudnya tuh hotel dan Airbnb. Ini dari gue ya. Dari gue pribadi itu berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan gue pergi ke sana sendiri, bawa tamu ke sana, bawa klien ke sana. Jadi bisa dibilang selain udah kenal sama daerahnya, gue bisa share ke kalian, kasih tips-tips ke kalian buat kalian yang pengen liburan ke Jepang. Biar nanti waktu kalian liburan ke Jepang itu, hotel, Airbnb atau tempat tinggal itu bukan jadi masalah untuk kalian. Dengan adanya hotel atau B&B yang kalian tempatin nantinya waktu kalian liburan ke sana, santai, relax, nggak ribet lah intinya gitu. Tapi kalau misal sampai salah pilih hotel, udah capek pas pulang malam makin capek lah. Atau belum lagi kalau misal lupa daerahnya, nyasar, hotelnya di tempat yang susah atau gimana, salah pilih hotel. Maka dari itu, di video kali ini gue pengen share ke kalian tips cara pilih hotel di Jepang. Biar waktu nanti kalian ke Jepang itu perjalanan kalian makin gampang, memudahkan perjalanan kalian. Biar nggak makan waktu lebih lama lagi, langsung kita masuk pembahasan, oke? Yang pertama, Ichibang, dekat sama stasiun. Ini paling penting. Waktu kalian pilih hotel, jangan pilih hotel, ya sebenarnya terserah sih. Ini menurut gua aja. Jangan pilih hotel karena namanya atau karena bintangnya. Pilih hotel karena jaraknya ke stasiun, dekat atau jauh. Di Jepang, masalah bintang itu nggak ngaruh banyak kok. Mau kalian ke hotel murah sekalipun, intinya akan tetap lebih bagus. Walau memang ada beberapa yang kamarnya sempit, tapi kebersihannya udah pasti terjamin sih. Soalnya itu kan Jepang. Kenapa pilih yang jaraknya dekat sama stasiun? Kalau misal kalian pergi sendiri, kalian nggak pakai sama tour, kalian kan kemana-mana kalau nggak naik kereta, bus, ya taksi, ya kan? Tapi mayoritas akan pilih kereta. Kalau di itinerary kalian mau pergi pagi-pagi, tapi jarak ke stasiun lumayan jauh. Ke stasiunnya aja udah makan waktu, apalagi di perjalanan nanti. Jadi intinya yang seharusnya waktunya singkat, jadi lebih panjang, jadi lebih banyak waktunya. Maka dari itu, pilih yang dekat sama stasiun. Kalian keluar hotel, paling jalan 5-10 menit, udah sampai ke stasiun. Kalau lebih dari 10 menit ke stasiunnya, itu artinya jarak udah lumayan jauh, ya. Jadi cari yang jaraknya 5-10 menit. Jalan kaki ya. Itu juga bakal nguntungin kalian nantinya kalau kalian udah pulang. Pas pulang dari perjalanan malam, misalnya kalian udah seharian di luar, kalian mau pulang, kalau jarak ke hotel jauh, udah capek kan, udah malam kan, pengen istirahat, pengen cepet-cepet besok ganti hari kan. Dari station ke hotel kalian udah makin jauh jaraknya. Nah, kalau jaraknya deket, kayak nyampe station, jalan sedikit sampai hotel, tinggal mandi, tidur, istirahat, langsung besok lagi ganti. Gitu kan? Jadi, ini yang paling penting ya. Jangan lupa, pilih yang jaraknya deket sama station. Yang kedua, deket sama tempat yang ingin kalian kunjungi. Kayak contoh, kalian pilih hotel itu selain deket sama station ya, kalian pilih yang deket sama tempat yang bakal kalian kunjungi. Contoh, kalian mau ke Tokyo, lebih pengen belanja, atau intinya tuh lebih pengen menghabiskan waktu lebih lama di tempat itu. Contoh nih, Ueno misalnya. Nah, kalau kalian waktunya pengen ngabisin waktu lama di Ueno, jangan pilih hotel yang jauh dari Ueno. Kalau misal kalian pengen berpusat di Ueno, pilih hotelnya di Ueno. Kalau misalnya kalian pilih tempat yang jauh, kalian mesti kalau kalian mau ke Ueno, jalan lagi ke sana makan waktu, dari Ueno pulang lagi. Tapi kalau kalian stay di Ueno, kalian pengen ngabisin waktu di sana, kapanpun ada free time atau apa, kalian bisa muter-muter sekitar Ueno itu karena hotel kalian dekat sama situ. Nah, sekarang yang ketiga nih. Pilih hotel yang dekat sama stasiun-stasiun yang gede. Kenapa stasiun-stasiun gede? Di stasiun-stasiun gede itu biasanya banyak intersection-nya, banyak jalur keretanya. Kalau misal kalian nginep, pilih Airbnb atau hotelnya itu di stasiun yang kecil, kalian dari stasiun kecil itu, kalau kalian mau pergi ke tempat yang lumayan jauh atau beda jalur, kalian harus ganti jalur. Kalau sekali ganti jalur, is okay. Tapi kalau mesti 2 atau 3 kali ganti jalur, kan telat repot. Maka dari itu, pilih yang dekat sama stasiun yang gede, yang banyak jalur keretanya. Selain kereta, biasanya di situ juga ada bus, taksi, itu masih banyak. Jarang yang pakai taksi, biasanya kereta atau bus. Pilih stasiun gede kayak gitu tuh,
dari pengalaman gue pribadi ya, ini sih menguntungkan banget. Apa ya, Bandri itu apa ya? Simple lah, nggak ribet gitu loh. Kayak misalnya nih, kalian dari Tokyo, kalian mau ke, anggaplah Shinjuku, tapi kalian nginepnya itu bukan di Tokyo. Kalian nginepnya misalnya di luar Tokyo yang jalur keretanya beda sama jalur kereta ke arah Shinjuku. Maka dari itu biasanya dari tempat itu kalian harus ke stasiun Tokyo dulu. Di stasiun Tokyo, di Tokyo Station, kalian harus ganti jalur. Jalurnya biasa warna hijau ke arah Shinjuku. Nah, kalau biar nggak ganti jalur-jalur kayak gitu, pilih hotel yang dekat sama big station, yang banyak cabang-cabangnya, yang banyak jalur, biar nggak usah repot ganti jalur. Jadi intinya tuh sebisa mungkin meminimalisir ganti jalur, biar nggak pusing dan nggak makan waktu lebih lama lagi. Nah, ini nomor 4. Ini nggak kalah penting ya. Gampang akses ke Shinkansen dan airport. Di Jepang itu kalau misalkan jalan-jalan sendiri, antara kalian naik bus malam biar murah, Shinkansen untuk cepet. Nah, Shinkansen memang lebih mahal dari bus malam. Biasanya orang beli JR Pass dari Indonesia, Shinkansennya free di sana. Kalau misalnya kalian akses ke Shinkansennya susah, bukan susah sih, kayak ribet, nanti sampai takutnya jam Shinkansennya tuh telat. Shinkansen itu ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, ada yang 50 menit gitu-gituan. Kalau misalnya ketinggalan nih, kereta yang ini ketinggalan, kalian mesti nunggu lama lagi untuk kereta berikutnya. Nah, biar nggak kayak gitu, sebisa mungkin cari yang aksesnya gampang untuk ke Shinkansen, biar nggak ketinggalan kereta. Kalau kalian ketinggalan kereta, sampai tempat tujuan lebih lama lagi. Mestinya kayak sampai jam 10 nih, karena ketinggalan kereta, sampainya malah jam 12. Kan itu kan sayang gitu kan. Begitu juga sama airport. Kalau akses kalian susah untuk ke airportnya, kalian mesti ganti-ganti kereta atau apa, ke airport kan makan waktu lebih lama lagi. Kalau kalian naik shuttle itu beda cerita ya. Kalau kalian naik kereta yang direct ke airport, sama ke Shinkansen, kalian ketinggalan jamnya, kalian mesti nunggu lama lagi. Kayak tadi, mestinya flight kalian jam 6 sore. Jam 4 minimal kalian udah sampai airport. Tapi karena kalian telat, malahan kalian jam 5 baru sampai airport. Itu mepet sekali untuk flight pulang. Belum lagi kalau misalnya kalian pengen belanja di airport gitu kan. Yang terakhir nih, nomor 5. Deket sama pusat kota, midtown atau downtown, terserah. Biasanya di daerah midtown atau downtown itu banyak makanan, banyak area shopping. Kalian mau makan apa aja ada di sana biasanya. Dan rata-rata banyak yang 24 hour makanannya. Jadi kalau tengah malam kalian lapar, gampang cari makan. Selain itu, kalau tempat yang midtown atau downtown kayak gitu, rata-rata ya banyak banget minimartnya. Kalian butuh apapun, minimartnya kan 24 jam ya. Kalian butuh apapun tersedia. Misalnya malam-malam kalian pengen makan cup ramen, ya udah ke minimart beli cup ramen gitu kan. Kalau tempat yang jauh dari downtown midtown itu, palingan ya ada sih restoran sama minimart, tapi nggak sebanyak area itu. Jadi pilihan kalian tuh terbatas, cuma itu aja kalau kalian di daerah yang jauh dari midtown atau downtown. Kalau di pusat kotanya, pilihan banyak banget, jadi nggak bosan lah gitu. Lebih lebih hidup lah suasananya. Selain itu, di daerah situ juga biasanya banyak toko-toko gede, big store gitu, yang duty free, yang tax free. Jadi kalau misal kalian mau belanja yang duty free atau tax free gitu, nggak perlu jalan jauh-jauh, dekat itu pun ada, dekat situ pun ada. Dari situ mau balik ke hotel pun juga gampang, karena kan daerahnya dekat gitu kan, nggak perlu jalan jauh atau nggak perlu naik kereta dulu untuk belanja atau gimana gitu kan. Nah, udah itu aja tips dari gua. Nggak perlu banyak-banyak, cuma 5. Gua coba untuk kasih yang singkat, tapi yang jelas. Jadi kalian bisa, oh ternyata begini tuh. Jadi nggak, kenapa harus begini, kenapa nggak boleh gini. Sebenarnya terserah kalian mau gimana. Ini cuma tips dari gua pribadi, dari pengalaman gua waktu ke Jepang gimana. Jadi kalau memang tujuan kalian itu pengen jalan, pengen enjoy Jepang, bukan enjoy hotel ya, pengen enjoy Jepangnya ya nggak ada salahnya sih kalau misal kalian ikutin tips dari gua. Tapi kalau misal kalian pengen enjoy hotelnya, itu beda cerita lagi. Itu nggak termasuk dalam tips yang gua share sekarang ini. Nah, sekarang gue pengen kasih contoh konkretnya nih. Daerah mana aja sih yang better dipilih untuk tempat nginep kalian nanti di Jepang. Gue fokus sama aksesnya dulu ya. Karena aksesnya itu rata-rata kalau nggak JR, metro. JR itu kereta yang di atas, metro itu subway. Jadi dulu sebutannya subway Chikatetsu, kalau sekarang disebut metro, Tokyo Metro, Osaka Metro, gitu-gituan. Nah, aksesnya dulu ya. Kalau Tokyo JR itu better daerah ini ya, Ueno, Akihabara.
atau kita biasanya sebut Akiba, Shinjuku, Shibuya. Gue nggak sebut Harajuku, kenapa? Karena Harajuku itu dekat sama Shibuya, jadi gue skip daerah-daerah yang yang berdekatan, jadi yang titik-titik pentingnya aja. Ikebukuro, Shimbashi, beda kalau di Osaka ada Shinsaibashi, di Tokyo Shimbashi. Yurakucho, nah Yurakucho ini deket Ginza, jadi karena itu GR nggak ada Ginza, GR Ginza tuh nggak ada, paling dekat sama Ginza itu Yurakucho, beda ya, maybe sekitar 5 menit jalan sampai Ginza lah. Dan terakhir Disney Resort. Nah, Disney Resort ini biasanya buat yang kalian pengen ke Disneyland, Disney Sea, pengen enjoy ke sana view-nya, pengen enjoy hotelnya, biasanya kayak gitu. Untuk Tokyo Metro ya, nggak sebanyak Tokyo GR. Tokyo Metro, Ginza, Roppongi, sama Asakusa. Nah, ya Ginza seperti kalian tahu, kalau misalnya kalian pengen shopping yang barang-barang branded atau apa, di sana tuh pusatnya. Kalau Roppongi itu lebih ke apa ya? Nightlife, kalian pengen ke bar, pengen minum-minum, pengen night out, itu di tempatnya, banyak pusat situ. Daerah-daerah yang gue sebutin tadi itu, di situ itu banyak banget tempat belanjanya. Kalau yang kayak tadi Ginza gue sebutin kan khusus branded ya. Kalau tempat lain tuh kayak apa ya? Shopping non branded tuh banyak banget, kuliner pun banyak banget, dan rata-rata turis banyak yang ke situ. Balik lagi, kalian tentuin, kalian mau ngabisin waktu lebih lama di mana. Nah, di situ baru kalian pilih nginepnya, biar nggak usah bolak-balik. Kalau di Osaka, ini sedikit beda, sama GR sama Metro, tapi beda gini. Kalau di Tokyo itu pusatnya itu kan dia lebih banyak di jalur GR daripada Metro. Kalau di Osaka pusatnya itu lebih banyak di jalur Metro daripada jalur GR. Maka dari itu kalau GR itu paling cuma 3 atau 2 tempat. Kalau gue saran gue sih Shin Osaka. Nah, Shin Osaka ini selain dia GR, dia juga ada Shinkansen di situ. Jadi kalian mau akses Shinkansen tuh gampang banget kalau di sana. Terus Morinomiya. Morinomiya ini deket banget sama Osaka Station. Cuman karena Morinomiya ini deket banget sama Osaka Castle. Cuman karena Osaka Castle tuh gede, dia ada stationnya sendiri, Station Osaka Castle. Akses ke Osaka Castle menurut gue pribadi lebih gampang, lebih deket dari Morinomiya daripada dari Osaka Castle itu sendiri. Kalau dari Osaka Castle itu sendiri, hitungannya apa ya? Mesti muter jauh. Tapi sedangkan kalau kalian masuknya dari Morinomiya mau ke Osaka Castle, Osaka-jo, akses lebih gampang dari apa ya? Dari front door gitu loh. Oh, masih Osaka GR ya. Osaka GR itu better kalian nginep di USJ. Kenapa USJ? Selain karena situ kayak semacam kota sendiri, kalian bisa nikmatin Universal, ada kuliner-kuliner sendiri di sana, mau shopping apa juga beda. Ada, cuman yang bedanya itu, kalau Osaka Universal, kalau Tokyo, Disney Sea, Disneyland, Disney Resort, gitu ya. Nah, untuk pusat kota sendiri, Osaka di Osaka Metro ya. Osaka Metro itu gue saranin di 3 tempat aja. Namba, karena ada akses ke airport, ke Kansai Airport. Umeda, karena dari Umeda tuh biasa kalian mau ke Kyoto atau daerah-daerah lain tuh gampang. Sama Shinsaibashi. Kalau tujuan kalian fokus ke shopping, better kalian nginep di Shinsaibashi. Kalau tujuan kalian mau selain Osaka, selain daerah Kansai itu pengen keluar-keluar ke Kyoto, ke Nara atau mana, kalau nggak di Namba, di Umeda, gitu ya. Yang terakhir Kyoto nih. Karena Kyoto itu lebih efisien naik bus, tapi memang ada beberapa tempat yang cuma bisa diakses sama kereta, gue jadiin satu aja. Nggak pakai Tokyo GR, nggak pakai GR, nggak pakai Metro gitu ya. Nah, di Kyoto sendiri, favorit gue itu Kawaramachi, Gionshijo, Higashiyama, dan Kyoto Station. Nah, itu yang di pusat kotanya. Kalau yang untuk kayak di pinggir-pinggirannya gitu, favorit gue tuh Arashiyama. Kalau kalian pengen ke Arashiyama, spend a lot of time di sana, better nginep di sana. Spend 1 atau 2 malam di sana, jadi apa ya? Selain nggak buang waktu atau gimana, kalian bisa lebih enjoy Arashiyama. Nah, sedangkan kalau kalian pengen banyak muter-muter di Kyoto, pilih di yang tempat-tempat gue sebutin tadi ya, Kyoto Station, Kawaramachi, Gionshijo, Higashiyama, itu pusat kota, banyak tempat-tempat untuk turis, banyak tempat belanja, banyak tempat makanan juga. Oke, sekian tips cara pilih hotel di Jepang dari gua. Semoga dengan ada video ini bisa membantu memudahkan kalian perjalanan kalian ke Jepang nantinya. Jangan lupa, kalau kalian baru datang ke channel ini, klik like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian, oke? Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, tinggal tulis aja komen di bawah. Bantu channel untuk berkembang ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata Kondo.